Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai materi hari ini PPKN, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Seluruhnya siap gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai, istirahat di tempat, gerak. Oke, saya akan mengecek dulu siswa siapa-siapa yang tidak hadir dan yang hadir. Semua hadir? Hadir ya? Oke, siap sentur ya? Oke, Aswar, Hadir Pak. Anwar, Hadir Pak. Abrar, Hadir Pak. Amira, Hadir Pak. Andi Nabila, Hadir Pak. Adelia, Hadir Pak. Ibnu Hasan, Hadir Pak. Ibnu Husain, Hadir Pak. yang Asyari, Hadir Pak. Indah Asyara. Hadir Pak. Oke. Hari ini saya lihat semua hadir. Jadi sebelum kita memulai materi, ya, mari kita lebih semangat lagi. Oke, masih ingat salam Pancasila? Masih. Oke, coba kita mulai dulu. Salam Pancasila. Lima sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sebagai masa. NKRI. Harga mati. Oke, ada lagi satu. Masih ingat tepuk Pancasila? Masih. Oke, kita mulai. Tepuk Pancasila. Satu satu. Bintang. Dua dua. Tangkai emas. Tiga tiga. Pohon beringin. Empat empat. Pala banteng. Lima lima. Padi kapas. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Masih? Masih. Saya akan tanya satu-satu dulu, atau siapa yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menguraikan apa itu norma? Saya Pak, Oke, siap. norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Oke. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan atau menguraikan ada berapa norma? Saya Pak, Oke, ada 4 jenis. ada 4. Oke, silakan. 1. Norma agama. 2. Nah. Norma kesopanan. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma hukum. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke. Hari ini kita akan masuk materi tentang norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ya, sebelum itu saya minta ada yang bisa membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Saya Pak. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3.
memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4. Berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oke. Nah, itu tadi yang harus kita catat. Sekarang kita masuk tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, arti penting dalam kehidupan bermasyarakat itu salah satu adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua menjadi panduan pedoman di dalam berperilaku di masyarakat. Nah, itu namanya aturan. Nah, selanjutnya kita kembali ada namanya lingkungan keluarga. Nah, ini juga lingkungan keluarga, kita tidak boleh mengambil sesuatu di dalam rumah tanpa seizin kedua orang tua. Mematuhi perintah orang tua, karena itu adalah kebaikan. Itu aturan semua di situ. Pulang, kalau di sini di kampung pulang sebelum maghrib, apalagi perempuan, itu aturan yang mengikat kita di dalam sebuah lingkungan keluarga. Ah, lebih luas lagi, apa itu? Masyarakat, sosial. Ah, ini penting. Kenapa? Karena lebih besar lagi interaksi kita kepada orang atau manusia. Di situ banyak, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang sebaya dengan kita, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Disitulah ada namanya aturan yang mengikat. Contoh, tidak bisa mencuri. Saya bagi kelompok dulu ya. Oke, baru nanti saya kirimkan video yang kita mau bahas. Oke, melalui HP kalian. Oke, silakan buat kelompok ini. Ya, buat kelompok dulu. Sekarang kelompok sudah terbagi ya. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Oke. Nah, sekarang ya, coba buka HP-nya. Buka videonya. Saya sudah kirim. Sambil kalian menonton, saya akan membagikan LKPD ya untuk kalian ya. Buka. Coba buka. Tidak. Buka videonya. Sudah. Ini. Ya, pelajari. Oke, lihat. Oke, silakan dikerjakan ya. Sambil melihat, kerjakan, ada di sini. Ini ya. Ini soalnya. Ambillah gambar dari sini. Apa mana dulu ini. Sambil melihat ini. Kasih suara. Nah. Kasih suara. Sudah lihat gambarnya, videonya?
apa akibatnya itu kalau kita membobol, kita ditangkap, karena itu melanggar hukum nak, ya, iya melanggar hukum itu. Nah, oke. Kalian sudah lihat ya videonya. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya, amati dan diskusikan. Oke. Di kelompok. Jawab ini pertanyaan ini. Ada di sini. Oke, ya kan ya. Siapa kira-kira yang bisa pertama yang presentasekan? Dan yang lain perhatikan ya. Oke? Ya oke. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya. Yang lain tolong diperhatikan di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami atau analisis kami, 1. Nama judul kasus yang kami lihat adalah kasus pembuangan ikan. 2. Tentang analis permasalahan kasus pembuangan ikan adalah A. Untuk meningkatkan pendapat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. B. Mudahnya merangkit bom dan mudahnya mendapatkan bahan pembuatan bom ikan. 3. Solusi tentang pemboman ikan. A. Melakukan pengawasan dan perlindungan
tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Oke. Selanjutnya yang ingin mempresentasikan siapa lagi? Saya Pak. Oke, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah atau kasus pada gambar. 1. Judul yang kami amati yaitu tentang kasus pemboman ikan di laut. 2. Analisis kasus pemboman ikan di laut disebabkan A. Mudahnya merakit bom dan mudahnya memperoleh bahan kimia untuk dijadikan bom ikan. B. Salah satu untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. C. Lebih mudah menghasilkan dan tidak perlu terlalu repot dalam beroperasi. 3. Yang terkait undang-undang dalam kasus pemboman ikan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Pasal 84 Tahun 2004 tentang perikanan. Solusinya adalah lebih meningkatkan wajib belajar 9 tahun untuk memperkecil jumlah anggota masyarakat, wawasan akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemboman ikan. Demikian pemaparan kami dari kelompok 3 dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah habis dulu. Jalan. Itulah tadi kelompok 1 dan kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi mereka, ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang kita sadari bahwa norma hukum itu penting ya di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena akan mengakibatkan sebuah permasalahan yang besar ketika tidak ada hukum yang mengatur. Apalagi kalau norma hukum itu adalah tertulis yang mengikat warga negara, ya. Nah, oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Baiklah. Selanjutnya dari pembelajaran yang kita hari ini, siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan? Ya, oke. Bahwa perilaku yang sesuai norma itu sangat penting dalam membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan, yaitu bermasyarakat, saling melindungi, hidup tenteram, tertib, aman dan seimbang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Kesimpulan siswa dalam kehidupan masyarakat memang memiliki arti yang penting karena membatasi pengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, menjadi panutan atau pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia. Oke, tepuk tangan lagi. Jadi saya simpulkan dari kedua siswa tadi, ya, bahwa mengimplementasikan norma dalam kehidupan sehari-hari itu, ya, akan mewujudkan yang namanya masyarakat yang saling menghargai, hidup tentram, tertib, aman, damai di dalam sebuah lingkungan, serta membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum dan memiliki yang namanya akhlak mulia. Itulah gunanya sebuah hukum, mengatur tertib. Jadi dengan tertib dan teratur, maka hidup kita akan tenang. Saya akan membagikan selembaran untuk memberikan satu refleksi
di proses pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini bagus, nyaman, damai, bahagia? Nah, itu kalian yang merasakan. Jadi saya minta tanggapan kalian, dan setelah itu kalian tempel di lembaran yang ada di depan itu teks. Oke? Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke, tulis refleksinya. Ya. Apa hari ini kalian senang dengan pembelajaran? Apa kalian bahagia atau kalian tidak suka? Silahkan dituangkan dalam, terlalu banyak ya. Oke, itu saja. Naik saja tempe. Naik. Ya oke. Oke. Ini kasih lurus gini ya. Oke. Ya gitu saja. Tempe. Iya oke. Iya. Ya sedikit saja. Ya begitu nih. Nah oke, naik. Ya saya terlalu banyak. Ini begini. Ya tempe ya oke. Tempe terlalu banyak. Ya tempe ya, atur saja atur. Jawab ya. Saya kasih tugas, silakan dijawab. Ya. Melalui HP, coba buka HP-nya lagi. Saya akan kasih kuis ya, 3 nomor. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Oke, coba saya kirim melalui kuis. Buka di Google ya. Ya. Oke, sudah masuk ya. Kalau dikerjakan, saya kasih waktu 1 menit. Ya, silakan kerja. Ya, silakan kerja. Buka. Tulis. Ini. Jawab. Norma hukum memiliki 2 macam sifat, yaitu 1. Bersifat perintah dan larangan, bersifat perintah dan ajakan, bersifat ajakan dan larangan, bersifat hukum dan perintah. Kira-kira yang benar yang mana? A. Bersifat perintah dan oke, yang benar adalah A. Oke, yang kedua, norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat disebut norma apa? A. Moral, B. Hukum, C. Sosial, D. Adat. Oke, jadi yang benar adalah C. Sosial. Oke, terakhir, prinsip yang mengharuskan perlakuan yang adil dan serta terhadap semua orang disebut A. Norma, B. Hukum, C. Keadilan, dan D. Moral. Yang benar C. Oke, yang benar adalah keadilan. Oke, terima kasih anak-anakku. Saya akan menyampaikan insyaallah materi yang akan datang yang kita bahas, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Apalagi yang sesuai dengan norma. Nah, itu materi yang kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Ya, insyaallah. Jadi cukup sampai di sini barangkali materi kita, dan kita kelas untuk berdoa sebelum kita
sesudah belajar ya. Oke. Siap kan? Seluruhnya siap, gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk di tempat. Break. Oke.